Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi Novel bagian 962. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung. Dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Terima kasih di dunia ini. Qin-Chen melihat bahwa orang-orang ini tidak sabar untuk pergi dari sini, tetapi dia mencibir dan tidak melakukan apapun karena dia tahu bahwa orang-orang ini tidak dapat melarikan diri dari lembah ini sama sekali. Benar saja, Master Sekte Raja dan yang lainnya mendesak kekuatan ruang dan mencoba untuk pergi dari sini, tetapi tidak peduli bagaimana mereka menggunakan hukum ruang. Hukum ruang di lembah ini masih tertutup dan tidak ada cara bagi mereka untuk pergi. Apa yang sebenarnya terjadi? Master Sekte Raja dan yang lainnya segera menunjukkan ekspresi marah. Mereka sebelumnya dengan jelas melihat iblis Molly itu merobek ruang di sini. Jadi bagaimana mungkin mereka tidak bisa merobek ruang di sini? Melihat pemandangan ini, ekspresi Yukiansu juga sedikit terkejut dan dia bertanya dengan ragu. Mengapa mereka semua tidak bisa merobek ruang? Sebelumnya Molly jelas-jelas merobek ruang. Apa Molly? Kata Qin-Chen. Dia segera mengerutkan kening lalu menatap Yukiansu dengan curiga. Yukiansu kemudian buru-buru memberitahu Qin-Chen apa yang terjadi sebelumnya. Apa Molly ada di sini sebelumnya? Dari mana asal-usul orang-orang dari ras iblis ini? Sepertinya aku harus memahami asal-usul orang-orang ini terlebih dahulu, kata Qin-Chen. Dia memadat di dalam hatinya dan kemudian berkata kepada Yukiansu dan Mu Jipeng, kalian berdua tetap di sini. Semut kecil dan Huo kecil, lindungi mereka dan telan gerhana iblis bulan ini. Setelah mengatakan itu, Qin-Chen segera memusatkan pandangannya kepada klan iblis bulan di depannya. Di saat yang sama, api langit yang menakutkan muncul seketika dari tubuh Qin-Chen. Api bencana dunia bawah, api racun surgawi, api iblis teratai hijau, api es Yokong Bingan, api yin dan yang, api emas, dan juga api ungu. Banyak api langit yang mengerikan muncul pada saat yang sama dan langsung menyelimuti banyak master klan iblis bulan yang hadir. Apa? Begitu banyak api yang dilepaskan oleh Qin-Chen dan kekuatan api yang mengerikan bahkan menyelimuti seluruh lembah. Dalam waktu yang singkat, para master ras iblis bulan yang ada di lembah dengan basis kultivasi yang lemah langsung berteriak dan kemudian berubah menjadi ketiadaan tepat di bawah nyala api. Master ras iblis bulan yang tersisa merasa ngeri saat mengetahui bahwa setelah kehilangan formasi besar suku Buyi, lembah ini telah menjadi wilayahnya Qin-Chen. Siapapun yang dia ingin mati, maka harus mati. Di sisi lain, para kekuatan besar setelah melihat bahwa mereka tidak bisa pergi, Master Sekte Raja dan yang lainnya tetap tinggal di lembah, mengawasi Qin-Chen dengan waspada, menampilkan Yuan sucinya dan menahan aura api. Saat ini Qin-Chen dengan gila-gilaan memacu kekuatan api terus-menerus membakar para master dari ras iblis bulan. Sesaat kemudian salah satu master dari klan iblis bulan menjerit kesakitan dan dia nampak meraung dengan kesakitan. Kemudian Qin-Chen langsung menjerat lehernya dan menariknya seperti ayam ke hadapannya. Qin-Chen tidak mencari jiwa klan iblis bulan itu, tetapi Qin-Chen kemudian menampilkan bola api dan mengubah master klan iblis bulan itu menjadi abu. Dan pada saat yang sama dia menutup matanya lalu menelan semua aura iblis yang berantakan di pikirannya menggunakan pohon iblis dari 10.000 alam. Hanya menyisakan beberapa informasi yang dia inginkan. Qin-Chen belajar banyak dari jiwa para master dari klan iblis bulan ini. Ternyata orang-orang dari klan iblis bulan ini berasal dari klan iblis di dunia iblis. Dan mereka dibawa ke sini oleh suku Buyi. Dan jiwa-jiwa di alam rahasia ini yang melibis jiwa tidak ada hubungannya dengan mereka. Mendapati itu, Qin-Chen sedikit menghela napas lega. Satu-satunya kekhawatiran Qin-Chen adalah apakah orang-orang dari klan iblis bulan ini adalah jebakan yang dibuat oleh yang melibis jiwa atau tidak. Namun sekarang dia telah mengetahui bahwa anggota ras iblis bulan ini tidak ada hubungannya dengan yang melibis jiwa dan hatinya telah sepenuhnya dilepaskan. Dan dari jiwa master ras iblis bulan ini juga Qin-Chen langsung mengetahui berita tentang Molly. Tanpa diduga, setelah Molly tiba di alam iblis, dia mendapatkan begitu banyak petualangan dan menjadi seorang master alkemis iblis. Dan dia juga diangkat murid oleh seorang master alkemis iblis
yang bernama Master Alkemis Iblis Api. Tetapi selama pihak lain tidak datang untuk memprovokasinya, Qin Chen akan terlalu malas untuk mencari Molly. Setelah melihat bahwa ras iblis bulan tidak ada hubungannya dengan yang mulia iblis jiwa, Qin Chen segera menghela napas lega, menatap orang-orang dari ras iblis bulan dengan mata yang dingin. Dan kemudian nyala api yang mengerikan terus berlama-lama kepada mereka dan membakar mereka. Klan iblis bulan ini meraung kesakitan, tetapi mereka masih melawan. Saat ini di lembah banyak orang dari ras iblis bulan sepertinya jatuh ke neraka, terus-menerus mengaum. Tetapi Qin Chen seperti dewa api. Dia menjulang tinggi di langit, dan di atas kepalanya, api tak berujung berlama-lama. Dan pada saat ini, orang-orang dari kekuatan besar yang hadir melihat pemandangan ini semuanya tercengang. Para master seperti Master Sekte Raja dan para master dari Bandit Pasang Surut, semuanya memandang Qin Chen yang sedang membantai para master dari ras iblis bulan dengan kaget. Dan hati mereka dipenuhi dengan keterkejutan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Apakah ini penguasa iblis? Mereka telah bertarung dengan klan iblis bulan sebelumnya, dan mereka secara alami mengetahui betapa menakutkannya orang-orang dari klan iblis bulan ini. Tetapi sekarang, orang-orang klan iblis bulan ini yang sebelumnya hampir membuat mereka mati, saat ini di bawah serangan Qin Chen, mereka semua seperti semut, berjuang dalam kesakitan. Kontras kekuatan hebat ini mengejutkan semua orang yang hadir, sungguh luar biasa. Bagaimana anak ini bisa begitu kuat? Siapa dia? Kata master berpakaian hitam dari Bandit Pasang Surut. Saat ini api yang mengerikan terus berjatuhan, dan pemimpin ras iblis bulan itu, juga para master dari ras iblis bulan yang tersisa, telah sepenuhnya ditekan di sudut yang sangat kecil. Tetapi kekuatan iblis bulan pada mereka bersatu, secara tak terduga dapat menahan invasi dari api Qin Chen. Orang-orang dari klan iblis bulan ini memiliki dua hal, kata Qin Chen. Dia mengerutkan kening. Kemudian dengan kasar mengaktifkan cakram Gyokian Kun, dan saat berikutnya, di atas kepalanya, sebuah istana sederhana dan perkasa tiba-tiba muncul. Segera setelah istana ini muncul, dunia dipenuhi dengan aura api yang sangat kuat, tekanan mengerikan yang menekan keabadian, seolah-olah itu merobek hukum langit turun dalam sekejap. Tentu saja itu adalah istana Ji Xiaodao. Ketika istana Ji Xiaodao muncul, Master Sekte Raja dan yang lainnya semuanya memandangi istana besar di atas lembah dengan ngeri. Istana macam apa ini? Mengapa mereka merasakan gemetar saat istana besar ini muncul? Itu harta karun tingkat yang mulia. Itu benar-benar harta karun tingkat yang mulia. Hanya harta karun tingkat yang mulia yang memiliki paksaan seperti ini terhadap hukum surga. Apa anak ini sebenarnya memiliki harta karun tingkat yang mulia? Apakah dia orang yang memiliki kekuatan tertinggi di surga? Banyak orang kuat yang masih selamat di lembah berkata dengan kaget. Boom, saat ini istana Ji Xiaodao memancarkan paksaan yang sangat kuat, bergemuruh dan langit bergetar. Para master dari ras iblis bulan yang tersisa terkejut dengan hal ini. Tubuh banyak orang terbelah, energi iblis pada tubuh mereka meluap, dan penderitaan yang menyedihkan terdengar. Orang-orang ini masih bisa melawan. Kata Qin Chen. Dia harus mengatakan bahwa ras iblis bulan ini cukup menakutkan, dan di bawah penindasan istana Ji Xiaodao mereka masih bisa melawan. Aku ingin tahu berapa lama kalian bisa bertahan, kata Qin Chen. Dia mencibir. Segera bendera formasi dengan cepat muncul di tangannya. Bendera-bendera formasi ini dengan cepat dibuang olehnya, dan segera mendarat di sekitar lembah. Yang mulia, apa yang sedang Anda lakukan? Kata Master Sekte Raja. Dia dan yang lainnya segera merubah ekspresi mereka dan berkata kepada Qin Chen dengan nada suara mereka yang sedikit gugup. Qin Chen jelas menekan orang-orang klan iblis bulan, tetapi masih mengatur formasi di lembah ini. Apakah dia juga ingin menjebak mereka semua di dalam formasinya? Apakah saya masih harus menggunakan formasi untuk menjebak Anda? Kata Qin Chen yang mencibir. Mendengar itu, mata Master Kelelawar Kegelapan tampak muram. Saat ini lukanya sudah banyak pulih, dan dia kemudian berkata dengan suara yang dalam. Lalu apa yang kamu lakukan? Jika kamu ingin membunuh ras iblis bulan ini, aku bisa membantumu. Sebelumnya mereka telah terjebak di dalam formasi 7 pembunuhan suku Bui, dan mereka begitu menyedihkan sehingga mereka melompat saat melihat formasi tersebut, berpikir bahwa Qin Chen akan menjebak mereka di dalam formasinya. Meskipun Qin Chen terlihat sangat muda dan tampaknya bukanlah seorang master formasi sama sekali,
Tetapi adegan Qingchen menerobos 7 formasi pembunuhan suku Bui sebelumnya masih terkenang jelas di benak mereka, dan tentu saja mereka khawatir. Gerombolan ini, kata Qingchen, dia menus dingin, tetapi tidak melihat ke arah sekte raja dan yang lainnya. Sebaliknya, Qingchen terus-menerus meletakkan sejumlah besar bendera formasi, dan segera tiba-tiba pola formasi yang menakutkan perlahan-lahan terbentuk, dan pola formasi yang rumit terus meresap. Semua orang langsung merasa seperti telah jatuh ke dunia yang baru. Yang mulia, jika Anda tidak berhenti, jangan salahkan kami karena bertindak tidak sopan. Yang mulia telah menyelamatkan kami sebelumnya, dan kami sangat bersyukur, tetapi itu tidak berarti bahwa kami akan tunduk kepada Anda, kata Master Kelelawar Kegelapan. Dia tiba-tiba berkata dengan dingin. Mendengar itu, Qingchen mengerutkan kening. Baru saja dia hendak berbicara, tetapi tiba-tiba wajahnya berubah dan dia tiba-tiba melihat ke arah lembah tertentu. Boom, ada ledakan dari sana. Dan saat Qingchen menoleh dari lokasi itu, cahaya gelap tiba-tiba melonjak. Itu berubah menjadi ular dingin dan berbisa menerjang ke arah Qingchen. Cahaya hitam yang dingin ini pada awalnya hanyalah aliran cahaya, tetapi ketika berada di depan Qingchen, itu sudah berubah menjadi awan hitam yang langsung menyelimuti Qingchen sepenuhnya. Awan gelap dengan kekuatan ilahi yang perkasa mirip seperti tirai langit itu langsung menutupi seluruh lembah dan jatuh dengan ganas ke arah Qingchen. Aura menakutkannya membuat Master Sekte Raja dan yang lainnya merubah ekspresinya. Akhirnya kamu tidak bisa menahannya, kata Qingchen. Dia mencibir. Dia telah menunggu pihak lain. Awalnya Qingchen memegang pedang iblis hijau di tangan kanannya. Tetapi ketika awan hitam ini turun, cahaya hitam menyala di tangan kiri Qingchen. Dan itu adalah pedang karat misterius. Tangan kanan Qingchen memegang pedang iblis hijau dan tangan kiri Qingchen memegang pedang karat misterius. Kedua pedang yang tajam itu meledak dengan cahaya menyilaukan pada saat yang bersamaan, dan itu langsung dikorbankan oleh Qingchen. Akan tetapi sebelum Qingchen dapat mengayunkan pedang karat misterius dan pedang iblis hijau, tiba-tiba dia merasakan penekanan ruang di seluruh tubuhnya. Dengan pemahaman tentang hukum ruang, Qingchen bangga kepada dirinya sendiri bahwa dia tidak lebih buruk dari master manapun. Bahkan jika sekarang dia menghadapi si mimpi tidur, Qingchen tidak perlu takut. Akan tetapi sekarang dia merasakan ruang yang mengerikan ini. Qingchen langsung terkejut karena dia sebenarnya tertahan oleh kekuatan ruang pihak lain. Domain ruang yang diselimuti oleh awan hitam gelap ini sepertinya telah menolak kekosongan tempat Qingchen berada di lembah. Qingchen menyaksikan awan hitam gelap itu muncul di atas kepalanya dan tiba-tiba mendengus. Momentumnya meroket. Qingchen langsung menunjukkan kekuatan magisnya. Boom! Ketika dua kekuatan ruang yang menakutkan bertabrakan, ekspresi Qingchen segera berubah. Kekuatan magis langit dan bumi miliknya sama sekali tidak bisa mengobrak-ngabrik domain ruang pihak lain, namun masih ditekan dengan kuat. Jie, bocah nakal, meskipun kekuatan magis ruangmu sangat kuat, tetapi itu hanyalah aturan tata ruang langit. Di hadapan dewa, hukum langit bisa ditekan, apalagi kamu. Suara ganas dan tegas datang dari awan gelap itu. Qingchen segera merasakan hawa dingin di sekujur tubuhnya. Tetapi Qingchen tidak panik. Meskipun kekuatan magis langit dan bumi tidak dapat mengobrak-ngabrik domain ruang angkasa pihak lain, tetapi itu juga memberi kesempatan padanya untuk menembak. Cahaya pedang potong. Dalam sekejap, pedang karat misterius dan pedang iblis hijau di tangan Qingchen langsung menebas pada saat bersamaan. Boom! Pada saat ini pedang ganda di tangan Qingchen dan awan hitam gelap itu bertabrakan satu sama lain dan segera membuat ledakan keras. Awan hitam gelap bertabrakan dengan aura pedang dari pedang karat misterius dan pedang iblis hijau. Namun itu bahkan tidak bergetar, apalagi dikalahkan. Sebaliknya, aura pedang abadi yang ditempelkan Qingchen terus-menerus ditolak. Apa itu benar-benar memblokir domain ruang dewa ini? Kata yang melebis jiwa. Aura pedang abadi Qingchen telah menghilang, tetapi sosok dewan gelap melihat bahwa Qingchen dapat memblokir domain ruang miliknya dan tidak dapat memenggal kepala Qingchen. Matanya juga langsung menunjukkan keterkejutan. Bocah, kamu begitu kuat. Aku tidak dapat berpikir bahwa kamu tidak hanya kuat dalam jiwa, tetapi juga sangat luar biasa. Di tengah awan gelap itu, sosok yang memancarkan energi iblis muncul. Itu adalah yang melebis jiwa, Master Alkemis Iblis Api. Tetapi ketika sosok yang melebis jiwa muncul,
Wajah orang-orang dari klan iblis bulan yang ditekan dengan kuat oleh api milik Qin langsung menunjukkan keterkejutan. Namun mereka mengerutkan kening, kapan Master Alkemis Iblis Api bisa menyergap di sini? Di saat yang sama, Master Sekte Raja dan yang lainnya juga menatap Yang Mulia Iblis Jiwa dengan penuh keterkejutan. Tetapi sebelumnya kekuatan ditampilkan oleh Yang Mulia Iblis Jiwa sepertinya dapat memancarkan kemampuan yang dapat menekan langit, dan napas mereka itu sepertinya memberikan penekanan dari jiwa mereka. Bagaimana ini mungkin? Mereka semua adalah master di ranah Guru Suci Tapahir. Bahkan jika mereka menghadapi Guru Suci Puncak Tapahir, meskipun jiwa mereka akan ditekan, tetapi mereka tidak akan merasa terkejut dari lubuk jiwa yang paling dalam. Karena di luar ranah, mereka dan Guru Suci Puncak Tapahir sebenarnya sama-sama berada di ranah Guru Suci, kecuali apakah orang itu adalah ahli yang mulia? Mendesis, memikirkan kemungkinan ini, Master Sekte Raja dan yang lainnya terkejut lagi dan terkejut lagi. Mungkinkah ahli ras iblis itu sebenarnya ahli di ranah yang mulia? Tetapi kalau tidak, bagaimana bisa ada aura pemaksaan di atas jiwa mereka? Yah, itu pasti adalah ahli di ranah yang mulia. Mereka akhirnya percaya dan mereka akhirnya terkejut. Di surga, ranah yang mulia adalah eksistensi yang melampaui hukum langit, dan hanya ranah yang mulia yang memiliki aura luar biasa dan tak terkalahkan di atas hukum langit dan bumi. Memikirkan lembah ini, ada iblis di ranah yang mulia yang mengintai. Hati semua orang langsung menunjukkan kepanikan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tapi mungkin itu tidak benar. Jika pihak lain adalah ahli yang mulia, mengapa anak itu bisa selamat di bawah serangannya sebelumnya? Mereka semua kembali curiga betapa kuatnya serangan ahli yang mulia itu melampaui aturan langit dan mampu menghancurkan langit dan bumi hanya dengan satu jarinya. Bahkan Guru Suci Puncak Tapahir mungkin tidak akan dapat memblokir serangannya. Tapi bagaimana anak itu memblokirnya? Dan saat ini para master dari ras iblis bulan yang ditekan oleh Qin juga tercengang. Master Alkemis Iblis Api yang mereka kenal saat ini lebih mengerikan. Wah, ada dua anak laki-laki, Anda harus menjadi yang paling arogan dalam umat manusia. Tidak heran dewa ini tidak bisa merebut tubuhmu sebelumnya. Tetapi sayangnya, dewa ini akan mendapatkan kembali semua yang hilang hari ini. Kata Yang Mulia Iblis Jiwa. Dia menyeringai dan tiba-tiba dia mengangkat tangannya. Segera cahaya hitam itu muncul lagi. Tetapi kali ini bukanlah awan hitam. Tetapi cahaya hitam itu langsung berubah menjadi bilah hitam tajam. Dan langsung menyerang ke arah Qin. Oke guys, sudah dulu ya. Jangan lupa subrek biar lanjut terus ceritanya. Bagi yang sudah subrek, mudah-mudahan dimudahkan rezekinya. Mimin undur diri. See you next and goodbye.